Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan memasuki pemahaman Alkitab kita malam ini dan kita akan membahas Yohanes 6 ayat 56 sampai ayat 69. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita mau berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pengertian bagi kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Saat ini kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Hingga saat ini kami dengan keadaan yang baik dapat mengikuti pemahaman Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Mampukan kami juga untuk merenungkan dan mendalami firman Tuhan yang akan kami bahas pada malam ini dengan baik, agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Hari ini kita membahas Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Perikop yang cukup panjang yang kita sudah bahas juga selama berminggu-minggu, yaitu dari Yohanes 6. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kepada kita semua dan juga pada murid-murid pada konteks masa lalu bahwa hubungan kita dengan Allah, dengan dirinya adalah relasi yang saling tinggal. Makanya perikop kita dibuka dengan perkataan Yesus, "Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku." Nah, Bapak Ibu, relasi ini ibarat pokok dan ranting pohon anggur. Ranting hanya dapat berbuah ketika dia tinggal atau nempel terus-menerus dengan pokoknya. Ketika terlepas, ia akan mati. Nggak bisa hidup lagi. Begitu. Nah, Tuhan Yesus memasukkan kita kepada relasi saling tinggal sama seperti dirinya dengan Bapa dan Roh Kudus dalam relasi Trinitarian atau Tritunggal. Hubungannya dengan Bapa akan menjadi sumber apa? Sumber hubungan kita dengan Dia yang memasuki satu sama lain, yang mengisi satu sama lain dan mengaliri satu sama lain. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dalam ayat 57. Nah, makanan yang dimaksud oleh Yesus adalah kehadirannya yang nyata di dalam diri kita. Di mana ketika kita
memakan dia, maka ia tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh menghidupi dia, maka kita akan merasakan bagaimana besar kasih dan cintanya, bagaimana karyanya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Kristus mengajak kita untuk merasakan lapar dan haus akan apa? Akan kehadirannya. Akan kehadirannya yang nyata di dalam diri kita. Makanya gak mengherankan kalau orang-orang kemudian bereaksi terhadap Yesus dan mereka berkata, ini tidak mungkin. Ini perkataan yang keras. Dan setelah itu, sebagian dari murid-muridnya mengundurkan diri. Nah, kita perlu lihat. Sebagian murid-murid yang mengundurkan diri itu bukan murid-murid yang 12. Tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang juga mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus melakukan tanda-tanda atau mujizat, mereka melihat karena mereka tertarik pada Yesus. Jadi mereka sempat tuh ikut perjalanannya, tetapi bukannya 12 murid. Nah, kalimat dalam perikop kita disebutkan banyak dari murid-muridnya itu bukan menunjuk pada yang 12 murid, tetapi menunjuk pada orang Yahudi. Jadi ada dua kelompok lah begitu kira-kira yang dikatakan sebagai murid Yesus, kelompok besar dan kelompok kecil. Banyak dari murid-muridnya ini menunjuk pada kelompok besar, kelompok yang orang-orang Yahudi itu tadi. Yang kelompok kecil ini yang benar-benar murid lingkar satunya Yesus yang 12. Begitu. Dan ketika Yesus berkata-kata, maka mereka bersungut-sungut, dikatakan seperti itu. Kalau perkataan Yesus membuat mereka bersungut-sungut, maka apa yang sebenarnya terjadi dalam diri orang banyak ini? Perkataan yang dimaksud itu ada di dalam ayat 63 selanjutnya. Karena ada sedikit kejanggalan dari jawaban Yesus. Ayat 63 begini, daging sama sekali tidak berguna. Ada kata itu. Nah, ini gak sejalan dengan perkataan tentang makan dagingku yang Yesus juga sempat singgung. Jadi sebetulnya gerutu murid-murid yang kemudian meninggalkan Yesus sesungguhnya menyangkut perkataan Yesus yang mereka sebenarnya gak bisa pahami. Yesus di dalam ayat 48-50 menyatakan bahwa ia adalah roti sorga. Ajaran Yesus dalam Injil Yohanes dengan klaimnya bahwa ia adalah roti dari sorga yang memberi hidup kekal, itu aja sulit untuk diterima oleh orang-orang Yahudi yang berpegang pada Taurat dan mereka mengetahui peristiwa mana pada zaman nenek moyang mereka di padang gurun ketika zaman Musa. Nah, mereka ini dari dulu, dari zaman nenek moyangnya sampai saat dimana mereka bertemu dengan Yesus, sebenarnya mudah untuk menerima keistimewaan dari pemimpin mereka. Termasuk ketika mereka diperhadapkan dengan sosok Yesus. Keistimewaan Yesus mereka bisa terima. Bahkan mereka berharap kok ada tokoh mesianik, Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Makanya ketika Yesus hadir dengan sisi mesianiknya, mereka tidak sulit untuk menerima itu. Tetapi mereka sulit untuk mengimani bahwa Yesus berasal dari Allah dan perannya itu sebagai juru selamat dunia. Dan keunikan ajarannya itu memberikan hidup kekal. Apabila diminta untuk percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup dan memberikan semuanya itu melalui cara hidup yang Yesus teladankan, maksudnya menunjukkan itu melalui cara hidup yang Yesus teladankan, maka bagi mereka kok agak janggal begitu. Dan ini serupa bagi kebanyakan orang. Mereka menginginkan Yesus melakukan hal-hal yang baik bagi dunia. Mereka menginginkan Yesus menyembuhkan yang sakit. Mereka menginginkan Yesus mengusir setan, membuat berbagai mujizat. Tetapi sebaliknya justru Yesus yang sempat melakukan hal-hal itu tidak menaruh fokus pada hal-hal itu. Justru Yesus menghendaki agar para muridnya kelak akan diutus untuk melakukan karya kasih dalam tindakan yang konkret bagi dunia.
Bukan tindakan-tindakan yang hanya terlihat spektakuler, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka berhubungan dengan sesamanya. Nah, Yesus mengutus para murid dengan kekuatan Roh Kudus untuk memberi makan kepada mereka yang miskin, yang lapar, yang berjuang bagi keadilan, perdamaian, untuk hadir bagi mereka yang kesepian, bagi mereka yang terluka, tertindas, menderita, untuk menyatakan kasih kepada mereka yang berduka. Mewartakan kepada mereka bahwa mereka dikasihi Allah. Ini kan tugasnya sebenarnya. Nah, Yesus rupanya begitu sedih, dan karena banyak orang kemudian meninggalkan dia dan menolak kasihnya, maka Yesus melihat kebingungan selanjutnya dalam raut wajah ke-12 murid. Maka Yesus bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kepada murid yang 12 ini. Kemudian Simon menjawab dengan antusias, Tuhan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena mereka telah mengalami mujizat yang dilakukan Yesus untuk mereka sendiri di danau itu, maka mereka menemukan kekuatan untuk berderap, untuk mengayunkan langkah dan percaya kepada Yesus. Sehingga mereka enggak tergoyahkan dengan banyaknya orang yang meninggalkan Yesus, yang melihat bahwa kata-kata Yesus tuh membingungkan, kata-kata Yesus nggak bisa dipercaya. Mereka merasa pegangan mereka selama ini sudah cukup dan tidak lagi memerlukan apa yang Yesus pesankan. Mereka teguh untuk tetap mengikuti Yesus. Dari kata-kata Simon. Nah, Bapak Ibu, pasal 6 ini memang sangat menarik. Pasal ini diawali dengan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan pada penghujung pasal ini kemudian berakhir dengan cukup membuat gelisah karena orang banyak mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri adalah mereka yang ingin mengikuti Yesus, yang berkuasa, maunya Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang akan memperbaiki keadaan mereka. Bukan Yesus yang mengasihi dan menjadi sahabat dan tinggal di dalam kita apapun keadaannya. Mereka yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang gak mau berderap dalam persekutuan cinta kasih dengan Allah di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu, pada saat ini sebagai gereja, mari kita juga berefleksi. Apakah kita merupakan bagian dari kelompok yang berbondong-bondong dan kemudian mengundurkan diri ketika menemui kesulitan, atau kita bagian dari pernyataan Simon yang mau sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah yang kudus dari Allah, dan oleh karenanya kita siap untuk diutus berderap bersama untuk menyatakan cinta kasih yang nyata kepada sesama. Kebersamaan para murid dengan Tuhan Yesus tidak lepas dari persekutuan yang terus-menerus mereka jalin. Persekutuan yang erat itu jelas terlihat misalnya di dalam persekutuan hidup mereka sehari-hari. Di dalam perikop bacaan Injil saat ini, kita bahkan menemukan bagaimana persekutuan dengan Allah itu tidak hanya antara Yesus dengan para murid, tetapi juga terjadi untuk lingkar yang lebih luas. Siapapun yang mendengar perkataannya, siapapun diajak untuk menjadi bagian dalam persekutuan dengan Dia. Bagaimana arti persekutuan yang digambarkan oleh Yesus di dalam ayat 55 sampai 59? Saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, persekutuan itu melalui makan dagingnya dan minum darahnya. Yesus sebagai gambaran gambaran sebuah kesatuan rohani antara kita dengan Allah. Kita pernah bahas bahwa makanan yang dimaksud adalah makanan yang menunjuk pada kebutuhan utama dalam hidup manusia. Dan ketika kita bicara tentang makan daging dan minum darahnya, kita bicara tentang penyatuan diri kita dengan Kristus. Dan persekutuan atau kesatuan kita dengan Kristus bukan persekutuan biasa, tetapi persekutuan yang mengikat secara rohani.
karena langsung bersekutu dengan Dia, menjadi satu. Yang kedua, persekutuan antara Allah Bapa dengan Kristus terjadi dalam persekutuan kehidupan antara Kristus dengan kita, manusia atau ciptaannya. Seperti yang sudah dikatakan di dalam Matius 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, dengan syarat barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi Bapa dengan Kristus ini adalah gambaran supaya kita meneladan cara berelasi yang sama. Saling menghidupkan. Bapa menghidupkan Kristus. Ini sebuah gambaran ya. Dan kita diundang untuk melihat bahwa kita hidup oleh Kristus, maka dengan begitu relasi kesatuan ini terjadi. Ini menandakan bahwa Allah Bapa terlibat di dalam diri kita secara konkret. Pada kita yang bersedia bersekutu dengan Allah di dalam Kristus. Dan tawaran bagi kita ini membawa kehidupan karena Allah Bapa turut bekerja dalam diri kita dengan memberikan kehidupan. Yang ketiga, persekutuan abadi. Persekutuan abadi ini tampak dalam gambaran Yesus sebagai roti sorga, roti yang abadi. Dalam ayat 58, ada kata-kata roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Perbandingan roti mana dengan daging Yesus atau roti sorga ini diketengahkan oleh Yesus, kembali dimunculkan oleh Yesus sebagai penegasan bahwa manusia tuh bisa kenyang dengan roti. Dalam hal ini roti mana yang turun dari sorga sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, sama seperti roti-roti lain, seperti makanan jasmani yang kita konsumsi setiap hari, sedangkan daging Yesus adalah roti dari sorga yang bersifat abadi. Hidup di dalam diri, jiwa, ciptaan. Mereka hanya mau menerima tanpa syarat pemberian Yesus, dalam artian menerima Yesus tanpa melibatkan kehidupan pribadi mereka. Kesalahpahaman orang banyak muncul dengan pernyataan pada ayat 60-61 bahwa perkataan Yesus keras dan siapakah yang sanggup mendengarkannya, dan mereka bersungut-sungut. Makanya mereka tidak mau menerima perkataan Yesus, tetapi mereka mau menerima tindakan-tindakan Yesus. Perkataan Yesus tidak secara otomatis bisa dipahami oleh para pendengar. Pada ayat 60-66 dikatakan bahwa umat yang diwakili oleh murid-murid yang saat itu terguncang imannya karena kesalahpahaman akan makan daging dan minum darah Yesus menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia menerima Yesus di dalam hidup mereka. Roti sorganya ditolak, tetapi roti yang mereka bisa makan secara jasmani mereka kenyang, mereka mau terima. Jadi mereka hanya mau menerima pemberian Yesus tanpa mau mendengar dan menerima perkataannya. Saya lapar, saya senang Yesus memberi saya makan, tapi tolong jangan usik pribadi saya. Kira-kira seperti itu. Dan saat para murid dalam situasi keras kepala, Yesus semakin memberi tantangan iman untuk percaya kepada Dia. Yang terdengar di dalam ayat 62 sampai 65. Yesus berkata, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Serta diakhiri dengan perkataan, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu." Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang
datang kepada Bapa kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, kalimat ini yang kemudian membuat banyak murid Yesus memilih untuk mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Ketika hanya tinggal 12 orang, Yesus berhenti memberikan tantangan. Ia justru mempertanyakan mengapa mereka tidak pergi juga. Tetapi Petrus mewakili rekan-rekannya yang lain menyatakan imannya kepada Yesus. Perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Ini perkataan yang indah dan pengakuan yang melegakan. Narasi teks Yohanes 6 ayat 59 sampai 69, 56 sampai 69 diakhiri dengan pengakuan iman akan siapa Kristus bagi diri para murid. Bapak Ibu, roti abadi, roti kekal itu dibutuhkan umat saat berada di tengah dunia. Dibutuhkan oleh kita semua sebagai ciptaan, karena kita membutuhkan peneguhan dalam menjalani bahtera kehidupan kita di tengah lautan dengan badai ombak yang dahsyat yang kapan aja bisa datang menghadang. Dan untuk melihat reaksi para pengikutnya udah sejauh mana Yesus memberikan seleksi-seleksi gitu kira-kira, atau tawaran-tawaran yang menantang bahkan cenderung radikal. Seleksi yang dilakukan Yesus menunjukkan kepada kita, atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Yesus kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya, menunjukkan bahwa antara iman kepada Yesus dan kebutuhan hidup itu berelasi erat. Ketika murid diperhadapkan pada makanan jasmani, mereka tidak menolak. Namun ketika mereka diajak untuk mendalami kehidupan dengan memilih beriman kepada Yesus, dengan mengelola kehidupan rohaninya, maka para murid pun berguguran. Banyak orang berguguran di situ. Mereka meninggalkan Yesus. Mereka tidak bertahan untuk mendalami kehidupan melalui makanan rohani itu tadi. Mereka nggak percaya. Mereka menolak karunia Bapa, dan hanya 12 murid yang bertahan di dalam seleksi itu dan mendalami kehidupan dengan menerima karunia Allah di dalam diri Kristus. Bahwa sebagaimana Bapa hidup di dalam Yesus, maka Yesus juga berbagi kehidupan dengan para murid. Dan para murid berbagi kehidupan dengan sesamanya. Sampai pada kita saat ini. Bagaimana kita juga diundang untuk berbagi kehidupan bagi yang lain. Minggu lalu kita merayakan ulang tahun GKI yang ke-33. Kita bersyukur untuk itu, dan setiap tahun ketika GKI mengadakan ibadah syukur HUT, pasti ada lagu Berderaplah Satu ya Bapak Ibu, karena ini himne kita semua. Dan lagu ini bukan lagu yang tanpa makna, tetapi lagu yang memang maknanya adalah ajakan bagi kita semua sebagai warga GKI untuk bersatu, padu, bukan untuk mengangkat senjata atau saling serang, tetapi bahu membahu untuk memperjuangkan kasih Allah di dalam konteks kita sebagai gereja di Indonesia. Berderap adalah kata kerja yang berasal dari kata derap. Berderap itu menyatakan tindakan, menyatakan keberadaan yang bukan statis. Begitu aja tetapi dinamis. Dinamis artinya kita penuh dengan antusias, berani dengan perubahan. Berderap dalam persekutuan juga menandakan bahwa gerak yang dinamis itu bukan semaunya sendiri atau asal, namun dalam sebuah kebersamaan dan di dalam sebuah wadah dengan jalur yang sudah kita sepakati bersama-sama dalam kesederapan itu. Nah, kebersamaan yang dimaksud tentu saja bukan keseragaman. Kebersamaan tidak harus seragam, tetapi dalam kepelbagaian kita berjalan bersama-sama, yaitu kebersamaan. Jadi pun GKI punya konteksnya masing-masing, Jabar seperti apa, Jateng seperti apa, Jatim seperti apa,
itu adalah kekayaan kita bersama, dan dengan itulah kita mau saling mengisi, saling mengerti dan berjalan bersama. Sama kan ketika kita tarik dalam konteks kita sebagai GKI Kutoarjo, Bajem Prembun, kita juga tidak akan seragam karena di dalamnya banyak sekali karakter, banyak sekali pemahaman, banyak sekali ide yang tidak mungkin untuk dijadikan satu warna. Tetapi dengan kepelbagaian yang ada, marilah kita berjalan bersama. Dan untuk itulah kita perlu saling mengisi dan mengerti. Berderap dalam persekutuan justru mengingatkan kita akan adanya banyak karunia, banyak talenta, banyak ekspresi, banyak latar belakang, suku, budaya, dan lain sebagainya yang menyatu dalam sebuah persekutuan indah untuk menghasilkan kasih dan karya nyata dalam konteks kita. Persekutuan yang seperti itu adalah persekutuan yang dicerminkan juga dalam relasi Trinitas Tritunggal, Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya satu namun punya ekspresi dan karya yang berbeda. Ketiganya saling berbagi, saling memberi ruang, dan saling mengisi, menyatakan kasihnya pada dunia. Tentu tantangan ada, rintangan pasti banyak, dan gak mungkin habis dalam perjalanan kita sebagai gereja. Sekalipun ulang tahun ini terjadi setiap tahun, ulang tahun GKI udah 33, tahun ini kita juga merayakan GKI Kutoarjo yang yang ke-80 tahun. Di bulan November nanti itu akan terus maju dan akan terus makin tua. Tetapi kondisi, situasi yang hadir setiap tahunnya pasti berbeda-beda. Dan itu yang disebut dinamika. Itu yang tadi disebut tidak statis, tetapi terus bergerak. Untuk itu di dalam pertambahan usia di tahun ini dalam konteks kita sebagai GKI, marilah kita juga merenungkan banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Termasuk salah satunya apakah kita sudah terlibat dalam upaya kesederapan ini atau belum, atau sejauh apa. Persekutuan kasih di dalam Allah juga nggak semena-mena, juga punya jalur, punya tracknya. Kita punya satu tolok ukur yang pasti, yaitu kebenaran Allah. Marilah kita juga bersama-sama dengan berbagai situasi, kepelbagaian, karakteristik yang ada, kita bersama-sama menuju dan berjalan di dalam jalur itu dengan saling merangkul. Mari kita bersyukur dan kita tutup pemahaman Alkitab malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang boleh kami lewati ketika kami membahas perikop dari Alkitab yang kami coba untuk dalami, kami coba untuk telaah kembali, dan mampukan kami untuk meneruskannya, merenungkannya dalam kehidupan kami, agar apa yang sudah kami dengar dan bahas bersama tidak lewat begitu saja, namun menjadi bahan bagi kami untuk kembali meneladan Kristus yang sudah memberikan banyak contoh-contoh kehidupan yang harus kami teladani. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan karuniakan bagi kami, termasuk malam ini kami boleh menyelesaikan PA kami. Kami juga akan melanjutkan malam ini dengan pekerjaan lain dan kami juga akan beristirahat. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga kami esok hari dapat bangun dan menyambut hari yang Tuhan berikan bagi kami semua melalui kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Sampai bertemu di pemahaman Alkitab Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.